dari mulai kerajaan-kerajaan atau mungkin tempat benda-benda pusaka juga ada di tempat itu. Kayak kena kerasukan itu loh, mayit mayitan itu. Terus? Kayak orang nyawanya dicabut gitu loh. Halo semua, kembali lagi di area mistis, di mana kita bakal ngomongin pengalaman horor, kisah nyata, narasumber, dan mengupasnya lebih dalam. Di sekitarmu. Gak kerasa nih, kita udah ada di episode 3. Kalau kemarin kalian udah ditemenin sama host Lintang dan juga Fitri, sekarang kalian bakal ditemenin sama aku, Anisatu Salma, dan kalian bisa panggil aku Binka. Oke, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang punya cerita bukan lumayan lagi, tapi emang serem banget. Karena emang kemarin pas tim area mistis lagi ngobrol sama narasumber, mereka tuh sampai deg-degan, sampai merinding. Bahkan salah satu dari scriptwriter kita ada yang keluar ruangan karena dia sendirian. Nah, narasumber kita kali ini emang suka banget jalan-jalan ke tempat yang mistis, sekalian live streaming dan menetralisir area tersebut. Tapi suatu hari saat mereka melakukan penelusuran ke kolam renang yang terbengkalai, mereka mendapatkan gangguan di sana dari penunggu yang ada di sana. Nah, penasaran kan? Oke, kalau gitu kita langsung aja dengerin cerita dari si narasumbernya. Halo Kak, boleh perkenalan dulu nih, namanya siapa, terus kegiatannya apa aja? Oke, perkenalkan, nama saya Bagas Kumara Majid. Untuk kegiatan saya sendiri itu saya sedang menyelesaikan proyek yang belum selesai. Kalau boleh tahu proyeknya itu apa aja ya? Kalau buat proyek itu sendiri, itu saya sedang ngejar tugas-tugas yang belum selesai ya. Kayak tugas buat tugas akhirnya itu belum selesai saya. Terus kalau boleh tahu nih, cerita awalnya bisa sampai kejadian kayak gitu tuh gimana sih? Oke, aku cerita dari awal dulu ya. Awal aku belum buat tim ya. Awalnya tuh aku diajak sama teman untuk buat penelusuran di tempat yang sekiranya mistis. Kemudian aku itu ikut kayak belum punya pengalaman gitu loh. Gimana sih aku pengen punya pengalaman di dunia mistis itu tersebut. Habis itu aku kepikiran nih buat tim sendiri karena itu saya awalnya masih ikut menggendong loh. Ikut teman-teman ikut-ikutan doang. Akhirnya aku buat tim. Terus akhirnya sampai sekarang membuat tim itu sendiri. Terus kalau misalnya bikin tim kayak gitu, terus melakukan penelusuran kayak gitu sering? Ya, sering betul. Bisa dikatakanlah satu minggu ada 2 kali dua kali live streaming. Gitu. Oke, kalau untuk ceritanya sendiri gimana? Boleh dong diceritain di sini. Oke, siap. Untuk yang cerita itu ya, yang awalnya aku siang hari tuh dikabarin sama teman gini, kayak dibilangin coba dong live streaming di tempat aku. Sana aku tanya ya, di mana itu tempatnya ya? Ini dekat rumahku, kebetulan juga dekat, nggak jauh, cuman turun ke bawah aja gitu. Ya udah boleh, kapan ya? Jadi terserah kamu aja ya, mau kapan. Terus akhirnya tuh aku ngutusin buat malam Jumatnya di tanggal 19 Agustus 2021. Kemudian oke lah, di situ aku nyiapin tim cuman 4 anak ditambah 1 anak yang asli warga di situ. Terus akhirnya pada malam itu juga di tanggal 20-nya, di tanggal 19-nya, aku langsung datang ke lokasinya, kemudian menyiapkan semua peralatan buat turun ke bawah, sama juga moderator disiapkan juga untuk
buat mengatasi analis apa ya, kayak misal ada dapat gangguan gitu. Terus di saat semuanya udah pada siap, kita turun. Di situ baru turun ke tangga, di pertengahan tuh udah kayak kita dibawain kayak kembang kayak gitu loh. Udah mulai ada gangguan. Iya, ya, udah mulai gangguan itu. Bau-bau kembang mawar lah, kayak sekilas gitu. Kemudian di situ baru di tengah udah dapat kayak yang papringan tuh bergesekan tuh. Terus kayak angin tapi bukan angin. Anginnya kayak dapat angin. Tapi bukan angin. Anginnya tuh nggak berasa ke kita loh. Jadi Padahal berarti cuma di bambunya. iya, di aja bambunya itu kenceng gitu. Gesekannya tuh kenceng gitu. Tapi di situ tetap kita buat turun ke lokasi di dekat kolam renangnya itu. Tapi terus di saat kita mau deket dam, itu kan kebetulan ya lokasinya itu deket dam, terus berseberangan dengan sungai yang besar itu. Iya. Terus kita masuk lewatin jembatan tuh. Kita ada tugu kayak selamat datang lah, katakanlah selamat datang gitu. Terus kita di situ baru udah gak enak, yang jadi moderator itu langsung slack. Akhirnya dia kayak dapat bisikan dulu, pertamanya bisikan, terus dia kok kan aku kan nggak itu ya, belum bisa membaca pikiran dia atau apa itu, karena itu kebetulan cuma iseng-iseng ya awalnya. Buat turun ke lokasi juga iseng-iseng. Terus di situ dia langsung dapat bisikan, dia slack, berbenturan, dia langsung kayak apa ya, kerasukan. Tapi kerasukannya itu wah, bener gak? Berarti satu orang dong Iya, yang satu kesurupan? orang yang jadi moderator itu tersebut. Kesurupan ya? Kesurupan. Terus dia, aku tanyain, siapa kamu ya? Siapa kamu? Ada apa kamu masuk ke tubuh teman saya? Terus dia bilang gini, kalian ngapain kesini? Untuk apa? terus kan dia si temen aku itu yang kan saya ada 4 anak ya, yang satu jadi kamera, yang tiga itu yang satu moderator, yang 2 aku sama teman aku, yang satunya non Islam gitu. Kemudian teman aku nanyain nih yang tadi kerasukan tuh, nanyain, kulo mboten napa-napa teng mriki, kulo badhe cari tahu kenapa kok warga sekitar sama temen aku tuh dapat gangguan gitu. Kalau setiap, kan temen aku kebetulan kalau sore hari tuh dia main di kali tuh buat kayak mandilah atau mancing itu. Itu setiap sore? Enggak tiap sore. Enggak setiap sore, kadang aja. Kadang-kadang gitu. Kebetulan ditanyain, terus katanya kalian di sini jangan macem-macem karena di tempat ini banyak gangguan. Soal dari mulai kerajaan atau mungkin tempat benda-benda pusaka juga ada di tempat itu. Terus akhirnya di tempat itu kita buat tetap nggih Mbah, kula teng mriki kali rencang-rencang mboten ganggu sampean. Terus juga kula teng mriki sae kok, mboten napa-napa, mboten madosi benda pusaka napa dolanan ingkang dilarang teng mriki. Saya sama teman-teman cuman di sini saya pengen tahu lah cerita apa sih yang ada di tempat ini. Tapi kita di saat itu belum sampai turun. Nah, terus habis itu dia ngomong, kebetulan
Terus langsung dia sembuh, langsung sembuh udah Kak. Udah langsung sendirinya sembuh gitu. Sembuh karena udah dia cuma nyampein gitu doang, langsung. Terus habis itu kita turun ke tangga yang udah di selamat datang itu, turun. Di situ udah angin gede Kak, angin gede. Langsung ada angin gede gitu Angin ya. gede, terus akhirnya hujan. Gitu. Hujan. Deras. Terus kita mutusin semua kru untuk naik ke atas. Serem banget ya situasinya itu berarti. Ya, kayak dapat gangguan, kayak nggak dibolehkan untuk turun ke lokasi itu tersebut. Terus pada akhirnya kita naik ke atas. Udahlah kita prepare aja, pulang aja, dilanjutin besok aja. Setelah itu melanjutin buat naik ke atas. Tapi kebetulan kan di jam itu ya, jam 12 malam. Hujannya di jam 12 malam juga. Terus tuh kita di tempat temen. Kan biasanya kalau syuting itu itu dulu ya, di-upload ya. Iya. Nah, di-upload itu kita dapat gangguan sinyal. Sinyalnya Biasanya hilang gitu. Iya, betul. Sinyalnya hilang. Dapat gangguan di situ. Terus kita coba pakai hotspot yang wifi tuh. Terus kita pakai wifi, kita coba sampai 3 jaman. Videonya itu tetap nge-stuck di 50%. 50% kita tungguin 3 jam tuh, udah 3 jam tetap aja 50%. Terus paginya apa coba? Hilang. Hilang gitu aja. Iya, videonya hilang Kak. Udah dicek tapi sebelumnya. Udah, di uploadan udah dicek, kok perasaan tadi malam itu 50%, Jadi tapi hilang, kok paginya hilang gitu. Kan jadi pertanyaan ya, sebuah pertanyaan. iya. Kayak nggak diizinin di tempat itu buat penelusuran gitu. Akhirnya udahlah, wis lah, ngesuk bae malam minggu buat live ke situ lagi. Halo semua, kembali lagi di area mistis. Kita bakal lanjutin part 2 dari kisah sebelumnya. Oke Mas, silahkan dilanjut ceritanya. Oke. Jadi itu ya, di saat kita penguploadan tuh, di pagi harinya tuh video tersebut hilang malah ya. Tapi untuk itu kita nggak permasalahkan ya. Kita malah ya udahlah, kita besok lagi aja kita datang ke situ. Kebetulan di saat itu di hari malam minggunya itu kita datang penelusuran ke tempat itu kembali. Tapi aku bawa kakakku sendiri, dia pengen ikut. Kok bisa sih video itu nggak kerekam, nggak ke-upload ya, nggak ke-upload ke YouTube. Terusan itu di hari itu kita nyiapin semua peralatan, semua kamera, semua tripod, sama rekam krunya. Tapi yang moderator di hari pertama itu nggak ikut karena ada kegiatan yang lainnya. Aku bawa teman satu lagi, dia asli warga sini sih, asli sini, inisial F ya. Kemudian Inisial F. Terus kakakku juga udah. Habis itu di malam harinya kita datang langsung ke lokasi. Kita prepare dulu nih kayak biasanya, terus tapi saat prepare itu kita nyiapin kamera, nyiapin tripod, semua udah terpasang. Kakakku bilangnya itu mau pipis, mau kencing gitu. Habis itu kencing, kok kencingnya lama ya? Kencingnya kok lama? Temanku, iya itu sendirian. Temanku bilang ke aku, kakakmu main di sini, suwe teman para teka-teka orang muncul-muncul ya. Kan kita jadi kayak shock ya, Iya, kok lama hilang. teman ya, aku WA-in gak dibalas. Terus akhirnya aku sama teman-teman mutusin buat turun ke bawah buat ngecek, siapa tahu di tempat lokasi ada gitu ya. Terus kita baru mau turun, pas di tengah-tengah perjalanan di tangga itu, di tangga pertama, kakak tahu nggak kenapa? Kenapa itu? Kakak aku itu udah posisi sila gitu, sila layaknya orang kayak Bersemedi. lagi bersemedi betul.
Serem banget ya. Nah gitu, bersemedi. Terus habis itu, wah temanku bilang, kakakmu kenapa itu? Iya. Ya, tulungi kayak melasi, bocah masa anget banget awake, kayak kerasukan. Tapi dia nggak ada respon apa-apa. Nggak ada dia respon diem aja apa-apa gitu. dia. Terus matanya tuh kayak gini. Boleh diberagain ya? Boleh dong. Gini. Kayak orang nyawanya dicabut gitu loh. Oh iya. Betul. Gitu ya? Kakaknya gitu. Kayak Tapi orang nggak ngerespon apa-apa. nggak ngerespon di balas itu. Akhirnya buat ngutusin semua, aku datangin, tanyain gak direspon, gak diapa-apain. Kita bantu netralisir tuh kakakku sama temanku yang moderator itu. Awalnya moderatorku juga kerasukan, tapi dia kerasukan punyanya sendiri. Punya kodamnya sendiri buat netralisir kakakku. Karena temanku sama aku itu nggak bisa, nggak bisa nyembuhin. Kepental terus loh, nggak mempan, dibacain ayat kursi gak kena, terusan dibacain yang air wudhu, dibacain suratan itu nggak mempan. Akhirnya buat ngutusin, kita gabungin semua energi yang ada di situ, tapi video di streamingnya itu kita nggak dilanjutin. Karena di atas kita udah pembukaan dulu terlebih dahulu. Iya. Di cut dulu, kita coba netralisir tempat ini. Kita saling baca energi itu, kumpulin semua, tenangin, terus rasain yang ada getaran di situ tuh, rasain buat netralisir kakakku itu. Di saat itu udah kakakku udah bisa bicara, tapi keadaan Gimana tuh? tahu nggak? Gimana? Kayak kena kerasukan itu loh, Pocong. mayitan, betul. Terus? Di situ, astagfirullah, udah sembuh ya dari itu. Dari di situ ya kita coba buat netralisir kakakku, tapi ujung-ujungnya kerasukan mayitan gitu. Terus kita shock nih ya, gimana, coba dong setel lagu sholawatan gitu, sholawatan atau apa. Akhirnya pakai sholawatan yang biasa, sholawatan nariyah gitu. Kita setel sholawatan itu, terus akhirnya bisa sadar. Dia kan pocongan kayak keras banget ya, tangannya Iya. tuh keras. Terus Nggak bisa gitu dilepas. kebuka? Habis itu kita coba udah pakai, tapi sebelumnya aku bawa itu ya, temanku bawa kayak Apa itu? Kertas? keris Keris? kecil, nggak tahu buat apa ya fungsinya, karena temen aku yang moderator itu bawa dari rumah, nggak tahu fungsinya buat apa ya, karena aku kan aku nggak peduli sama benda-benda itu, yang penting ini sembuh dulu. Buat netralisir semua, kakakku udah bangun, ditambahin itu juga, akhirnya buat ditempelin ke sini batuknya, ditempelin di batuk nih, langsung di jidat, langsung sembuh. Setelah itu ditanyain, temanku nanyain kakakku, kok kenang apa sih ya? Oke, kakakku bilang gitu, dewek aja macam-macam nangene cok, kayak tempatnya kerajaan Gitu, katanya. kok aja ngapa-ngapa, kok misal anggar kok nangennya oli tapi pembawaannya harus bicaranya secara halus, gak boleh kasar di tempat itu, karena di situ tempatnya para gaib, benda-benda kayak tempat gaib yang bisa minta apa segala hal bisa di situ. Terus kebetulan di sampingnya juga ada kayak istana. Lah setelah itu dia cerita gitu, udah di saat udah sembuh kita kan lanjut tuh ya, lanjut di pertengahan. Setelah di tangga pertama turun,
kakakku kena lagi. Iya. Iya. Buat yang kedua kalinya Kedua berarti. kalinya kena lagi, tapi beda penunggu. Jadi yang di atas tuh yang di pertengahan jalan itu dia penunggu pertama, semacam kayak orang pakai pedang gitu, pakai pedang. Tapi dia memang benar-benar tapa di batu sebelah kanan lokasi di tengah-tengah itu. Apa lagi itu berarti? Iya, yang di lantai dua, di tangga turun pertama itu beda lagi, beda orang, beda yang dimasuki. Oh, beda orang berarti. Di situ dia posisi, tahu nggak sih? Iya. Kayak orang. Pernah lihat deh orang kayak gitu ya? Pernah lihat kan? Pernah Kayak ya? orang lagi mau ngadain pentas gitu, kayak layaknya sinden gitu. Lah gitu ya. Terus di situ ditanyain masih tetap joget-joget ala-ala sini tuh. Oh, kalian Jawa gitu Iya, bukan? kayak orang Jawa ya. Tetap sinden. Kok dia Nari-nari gitu. nari-nari gitu. Wah, aneh banget, kenapa ini kakakku gitu? Oh gitu sih, astagfirullah. Aku kewalahan ditanya nggak dibales. Akhirnya si temanku moderator itu buat ngunci tangannya, dikunci. Nggak boleh sih karena di sini kan dia takutnya kelari kemana-mana ya, dalam Iya. arti raganya kakakku dibawa ke alam sana. Nah setelah itu bisalah dia cerita-cerita sedikit tentang kejadian-kejadian di situ. Udah bisa mulai ngomong. Iya udah bisa, cuman ya posisinya ya tetap sama kayak tadi, tangannya diginin. Tuh. Setelah itu dia ngomong gini. Mas, aduh nggak bisa ngomong itu ya, nggak bisa ngomong kayak cewek gitu. Tapi Nggak apa-apa. Situ aja. gini, jadi dia bilang, "Ih," kayak nyanyi, tapi dia seolah-olah teriak. Tahu nggak? Jadi nyanyi tapi suaranya keras. Nyanyi tapi Suaranya keras. gitu. Padahal tangan dia suaranya keras. Apa ya? Disitulah akhirnya kok sinten ye? Kan ditanyanya. Siapa di tubuh ini? Siapa kamu ya? Terus akhirnya dia bilangnya gini, terus akhirnya dia ditanyain, tapi dia tetap nggak mau ngomong karena dia kayak pengen nangis gitu, pembawanya nangis. Aku benar-benar nggak bisa ditanyain, si sinden itu nggak bisa ditanyain. Akhirnya dia udahlah, daripada dia nggak bisa bicara terus dinetralisir aja, mending ntar kita cari tahu, siapa tahu ada penunggu yang lain bisa ngobrolin lah kenapa Nyi itu sampai nangis tapi dia keadaan masih dalam nari gitu loh, sambil nyanyi gitu. Berarti itu masih terus nari ya gitu. Betul. Akhirnya dikeluarin lah si sosok itu, kita keluarin. Tapi kakakku tahu kenapa sinden itu bisa seperti itu. Jadi Gimana tuh? dia meninggal tapi dalam keadaan semaput, pingsan, dibawa ke andong tapi nggak ada supirnya ya, nggak ada itunya, dia langsung diterjunin ke jurang sampai meninggal. Nah, terus habis itu dia
kata kakakku bilang gini, oke, dewek arep kayak anak kejadian sing aneh, sing janggal ya. Apa ya? Kan kita kepo ya, apa sih, apa ya. Akhirnya si itu ya bu mau jajal tiliki bae bukan anak kejadian sing aneh, mau pasti dek ngerti lah. Terus akhirnya lanjut nih, ya wis dek mutunyo mari ngisor, pengen ngerti kayak kakakku pengen tahu keadaan kolam renang itu seperti apa. Setelah di situ, astagfirullah, kakakku udah sembuh, temanku yang jadi moderator malah Gimana tuh, kenapa? kodamnya nggak bisa dijaga gitu. Kayak ngerasa kodamnya itu bener-bener pengen menguasai di area tersebut, pengen paling berkuasa di area itu. Sampai si temanku yang kerasukan lari. Iya, langsung Iya, lari gitu. lari meninggalkan tim kita, lari di saat itu. Dia kan lari ya, dia lari, dicariin kemana nggak ada, terus coba kita udah di sini aja ya, ntar kita siapa tahu dapat petunjuk sambil cerita keadaan di sini sambil promosi nih, kan kita bawa kayak bawa kopi sambil dipromosikan ya buat live streaming itu. Lah terus di saat itu udah selesai buat promosi, kita ngelanjutin nyari temen kita yang lari nggak tahu kemana, dan ternyata temenku di tempat pembilasan. Pembilasan apa itu? Nah itu yang buat itu kalau mandi kan biasanya ada tempat bilas tuh. Iya. Dia tiduran di situ sambil nggak tahu deh keadaan pucet banget dia, pucet. Jadi titik paling itunya mengarah ke tempat pembilasan itu. Dan ternyata dia disadarin pakai air putih tuh, tangi deh. Kok ngapa ngene? Kok ngapa ngene? Kok bisa Melayu kudu ngene? Pesan dia cerita ya. Aku kayak terarah ke ngene kok, Cok. Habis itu kayaknya tempatnya gila, sumpah. Dia lari ke depan, nyoba cek di belakang. Ternyata benar di tempat itu ada benda pusaka. Dia kan tahu ya tempatnya. Setelah itu, kok harap apa ya? Kok jawab kayak apa ya? Kok senang ya? Tapi sama aku itu nggak boleh. Karena kan kita nggak boleh ngambil di tempat itu tanpa seizin ya. Iya, soalnya kita nggak tahu itu punya siapa juga Iya ya. betul, nggak tahu itu barangnya bahaya atau enggak iya, buat bener. kita. Setelah itu kita, wis lah, turun aja, kok ngapa juga ya. Wis mending dewek kia bae, ngelanjut bae. Oke. Habis itu kita cek di muter, kita kan muter ya. Muter di kolam itu kan bentuknya kotak itu. Di tempat pembilasan di sebelah papringan, tapi di ujung. Nah, setelah itu kita coba keliling sambil ngeliatin. Tapi di saat kita keliling, kita nyoba buat interaksi. Interaksi itu? Iya, buat interaksi lagi di tempat yang kolam renang itu, di tengah-tengah kolam renang, tapi nggak di dalamnya ya. Iya. Nggak masuk ke itu kolam Jadi renangnya. di pinggir kolam renang di pinggirnya aja, betul. Setelah itu kita coba matikan kamera, tapi nggak pakai pencerahan gitu, nggak pakai cahaya. Cuman pakai lilin sama apa ini namanya? Obor. Sesajen, bukan sesajen, katakanlah dupa ya. Oh iya. Nah, bisa katakanlah dupa. Berarti lumayan gelap juga di situ. Karena itu kepengin loh, temanku kepengin. Padahal aku udah bilang jangan macam-macam di tempat ini. Gue ngapa juga ya. Nah, setelah, ya wis terserah aku ngono ya. Kok kepengin iki ya. Akhirnya dia nyoba. Di situ nggak jadi.
Nggak jadi juga, nggak bisa nggak itu? bisa. Malah dia kewalahan, keringetan, nggak mempan gitu. Karena bener tempat itu tempatnya paling gaib, kayak bisa dikatakanlah kerajaan di tempat itu. Nah setelah itu kita wis lah yuk lah, wis wengi juga ya. Di saat itu kan udah sampai jam 2 malam ya, udah jam 2 malam. Oh, nggak kerasa ya? Nggak kerasa Sampai jam 2. gitu. Wis lah, opening bae, apa? Kita closing Closing. bae, closing bae. Saya lanjut masuk bae. Wis kesel juga ya. Saya wis kelebon ping pira bae kayak mulai kakange nyong ping loro pesan kowe. Aduh, wis kesel. Ora bisa ngelanjutna, saya wis kesel juga ya. Akhirnya kita close. Kita naik ke atas. Terus kita naik, kita beresin semua. Kan kayak jam 2 itu buat aku masih pagi ya, ibarat kayak si pagi itu. Iya, masih Akhirnya kita tongkrongan dulu tuh di sebuah tempat lah ya. Nah, terus kita tongkrongan sambil cerita kok kenapa bisa kayak gini gitu. Terus di saat kita nyoba ngerapihin kayak alat kamera, terusan tripod, terusan lighting, kita nyoba kok di dalam tas itu kita dikagetkan itu Apa tuh? kayak batu. Wah iya batu, kayak batu 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 akik. akik, iya kayak batu akik, tapi bukan sembarang batu akik karena bentuknya tuh berupa kayak sisik ular. Sisik, tapi itu cuma satu ya? Cuma satu. Lah di situ wah, anjir kan begitu. Temanku kaget ya, anjir. Dek oli apa cok? Padahal dek orang penarikan orang apa-apa, dek ditolak terus. Pesan, wah temanku kan nyalain si moderator aku yang ngepengen dapat benda pusaka gitu. Tapi wah ora cok, yang mibe gagal. Dek mau kayak ngelingkari tok tapi main orang diganggu ya. Bener lah. Kalau apa-apa nih kayak gue. Terus habis itu kita dejal ya. Dicek sheet apakah ke bendane bener-bener benda kang tempat gue apa udu ya. Akhirnya dicek tuh. Kalau kita kan dulu percaya kalau si batu itu bisa nyala terusan puter, tau nggak? Gimana? Batunya nyala gitu? Enggak, jadi batunya tuh bisa putar sendiri setelah dibakar pakai korek api. Oh gitu. Dicoba, ternyata bener. Langsung bisa Kak. Terus sampai nyala, apinya tuh nggak padam gitu loh. Nggak padam, anjir. Ketemenan anak penunggunya kan di dalam batu di dalam batu itu ya. Terus akhirnya kayak api Korea cowok, api Korea kayak watune gue dewek, apakah mengganggu gue dewek apa ora. Terus akhirnya si itu temanku tanya ke Pak D, jadi Pak D-nya dia yang bisa tahu benda itu baik atau enggak. Nah, terus akhirnya dia tanya, tapi ditanyainnya itu di lain harinya. Berarti nggak langsung ditanya? Enggak langsung, karena udah pagi sih, nggak Iya, mungkin ngechat pagi-pagi tanya kayak gitu, nggak mungkin. Akhirnya tanyalah satu hari besoknya tanya itu, tanya Pak D, ke benda ke api kok sih, go nyong karo tim ya. Terus akhirnya Pak D ngomong, dia lah temanku, si Pak D itu bilang dia lah ya, di Terawang sambil dipakai ditaruh gelas tuh dicelupin, baik apa enggak, ntar kita bisa di Terawang pakai pencahayaan. Iya pencahayaan gitu. Terus ternyata gila ya, kowe just temen kok bisa oleh benda kayak gitu. Terusan temanku ya tanya ya, ngapa sih Pak D? Kayak sumpah agar dewek apik bisa kenang buat kekayaan, bisa buat penglaris, sama bisa buat jambi-jambi si cewek. Oh gitu, ya. berarti iya. Nah, gitu lah. Terus
sing bener Pak De. Dan temanku nggak percaya. Sing bener ya? Iya temenan kok ora lombo ya. Dajal bae ya kok buktikna setelah seminggu ya kok alami anak gangguan apa ya. Setelah itu dia kan di pas pertanyaan temanku tanya sama Pak D itu, tapi nggak ada aku. Dia langsung konfirmasi 1 minggu sudah ditanyakan itu. Taunya di hari keempatnya. Halo semuanya, kembali lagi di area mistis. Sekarang kita masuk ke part 3. Kalian makin penasaran gak sih sama cerita selanjutnya? Sekarang kita langsung aja dengerin cerita selanjutnya dari Kak Bagas. Oke ya, jadi makin seru aja nih ya ceritanya. Iya dong, pastinya. Untuk selanjutnya itu kita dapat gangguan ya karena temen aku itu pas di hari keempatnya itu temenku dapat mimpi berupa sosok ular besar. Dia kayak mencekam dia lewat mimpinya dia loh. Jadi kayak dimakan, dia diambil ke alam lain, terus dia dikagetkan banyak banget ular di sekelilingnya dia. Terus kemudian dia bangun kebetulan bangun jam 2 malam. Jam 2 malam itu dia bangun kaget langsung WA aku kan ya, telepon aku. Terus dia shock gimana mungkin ya dia butuh teman curhat juga. Terus habis itu dia telepon, "Kom lagi di mana?" "Aku nang omah." "Kenapa sih? Kok bisa sih nulungi nyong oli impen-impenan kok?" "Lah impen-impenan apa ya?" Kan aku nggak tahu ya. Nah terus di itu aku diimpeni udah gede banget, nyong di pangan digawa maring alam gaib kana. Terus baru priwe. Terus aku nang sekelilingnya akeh pisan ular. Banyak banget ular gitu. Kenapa, Cok? Apa jangan-jangan temanku kan tanya gitu. Apa jangan-jangan sosok sing kue apa ya penunggu nang batu sing pemberian kang kolam renang kue apa ya? Temanku tanya gitu. Ya Bu jajal maning. Tapi di saat itu pas telepon dia ngerasin lagi batu jatuh di atas ternit rumahnya dia. Kan batu kayak gede banget itu, suaranya sampai keras dan ibunya temen aku Sampai kebangun gitu loh. Terus dia panik tanya sama si anaknya itu, "Yov, anak apa sih? Anak apa ya?" Ibunya bilang gitu ya. Terus akhirnya orang apa Bu ya? Biasa waktu tiba kang dhuwur. Kan mungkin anak tuh buat nutupin ke ibunya biar nggak takut gitu ya. Nah, akhirnya itu paginya dia cerita sama Pak D. Pak D, aku dimimpini sosok ular gede banget. Lah terus kayak digawa nang alam gaib si ular tersebut. Lah, aku masih tangi-tangi kok teman ular ya, banyak banget ular di sekelilingnya dia gitu. Nah, tuh Pak dia bilang, "Wah, pertanda nekan kok mesti bentrok energi sing kon duwe karo sing penunggu yang dari kolam renang itu tuh bentrok. Kok mau bentrok ya? Energinya emang kuat sing benda pusaka benda batu yang di batu itu emang gede." Lah terus akhirnya kembali Pak D. Ya wis kayak bae kok netralisir batu gue nang tempat ngono sebagai bukti nekanku ngono orang ngapa-ngapa sebagai bukti kok ora ngelakukan sing hal-hal gaib nang tempat gue. Terus akhirnya si temen aku
apa ya, ngontakin teman-teman buat datang lagi ke tempat itu. Ya, kebetulan dia akhirnya mutusin ke teman-teman pada bisa semua nih. Temen aku yang dari temen jauh, asli Kalimantan, nah itu ikut juga. Balik lagi ke tempat itu. Ya akhirnya balik lagi sama moderator yang kedua, yang inisial F ya. Habis itu sama inisial yang satu juga ikut, yang hari pertama ikut, sama satu lagi orang Kalimantan ikut. Nah habis itu yang kebetulan jam segitu, masih jam setengah 11 kita berangkat, kumpul di sebuah tempat. Itu ada lagi yang mau ikut, makin banyak nih ya anggota yang mau ikut, karena akhirnya rame, pada kepo juga. Terus di saat itu kebetulan ada juru kuncinya yang pernah di situ. Juru kunci itu di situ karena dipegangin juru kunci. Kenapa dipegangin juru kunci? Dia dari awalnya dia sering bilas di situ jam 12 malam untuk membersihkan seluruh badannya dia. Habis itu dia diutuskan sama penunggu situ, kamu sebagai juru kuncinya, karena dia punya dari lahir. Habis itu dia ngomong, aku pengen dulu lah, yang kepo, apa sih gue rame temen nih ya, rame temen. Akhirnya ngomong, semua pada turun. Pas di tengah-tengah si juru kunci itu ngomong, kok pasti pada kayak menangi wong sing lagi tapak, terus karo sing si nyai sing tahu meninggal ngene ya. Lah, dia ngerti mas ya? Iya kayak soalnya ngomong maring aku. Lah, apa sih ya? Kok mesti salah siji wong orang buka disit tempat ngene kambi ora izin. Lah, ternyata oh iya. Iya, ngapura mas ya. Kayak juga iseng-iseng, kontennya iseng-iseng ya. Nangene tanpa izin siapa sing juru kuncinya. Kita nggak tahu ya siapa juru kuncinya. Habis itu ngapura ya. Terus maning-maning aja pada sembarangan nangene kudune izin disit karo juru kuncine. Terus yang kedua cek lokasi disit kayak apa tempatnya. Terus habis itu kita bacalah, katakanlah meninggalkan tempat di situ lewat doa-doa, panduan doa. Nah, terus itu udah langsung kita turun. Terus kita si juru kunci itu bukain gerbang gaibnya itu di pas tangga kedua dekat selamat datang gitu ya. Habis itu dia bukain, semuanya pada bisa melihat semua yang ada di situ, yang kayak energi gaib, mana yang gaib mana yang buruk itu pada bisa melihat. Terus pas turun kita langsung dibisikin orang nangis. Orang nangis iya, semuanya itu dibisikin. semuanya betul, semuanya orang nangis kenceng banget. Di jam itu benar-benar sunyi ya, suasana sunyi, nggak ada papringan, nggak ada itu, suasana sunyi banget. Cuman yang ada kayak kayak aliran sungai itu yang ngalir, tapi itu kayak sosok orang nangis. Akhirnya si juru kunci itu coba, aku pengen dong kayak anak wong sing nangis kayak jaluk tulung. Akhirnya si temen aku moderator tuh dia mau menjadi moderator buat nanyain si sosok itu ya. Dia langsung mau, seperti biasa ritual dulu pemanggilan. Habis itu dia nyoba ngerasain dan di situ udah langsung si temen aku yang jadi moderator turun kerasukan. Dia nangis dulu, awalnya nangis, ditanyain nangis, kamu kenapa? Terus tetap nangis. Dia ternyata sosok yang pernah jatuh di
kolam renang itu. Di kolam renang itu. Tuh jatuh pas lagi kayak bukannya jatuh ya, kepleset gitu. Tapi Jadi jatuh ke kolam gitu. jatuh ke kolam dan akhirnya dia nggak terselamatkan, meninggal tanpa terselamatkan, nangis, sosok itu nangis. Habis itu udah kita netralisir kembali yang pernah terjadi. Dia sosok itu kan kayak kita kasihan ya, orang kecil, anak kecil gitu jatuh, kasihan, berasa kita kurang penjagaan dari orang tua gitu. Dan kita bantu, cuma bisa bantu doa. Kita udah ikhlasin semua ada yang udah terjadi, terus sambil kita semua rekan sama tim doa bersama di situ. Udah di situ udah kita doain semua, udah lepas cerita-cerita yang lama, udah hapus. Kamu udah tenang di alam sana, kamu jangan lagi di sini, udah cukup, jangan disesali. Langsung udah sembuh kan ya, udah sembuh. Langsung dia kayak pemberian gitu, dapat parfum wangi banget. Parfum Iya, wangi banget, semua pada mencium, wangi. Dan di sekitar situ suasananya wangi banget ya. Nggak ada apa-apaan ya. Nah, terus setelah itu si teman aku yang dari Kalimantan, energi dia yang ada di tubuhnya dia tuh bentrok sama tempat lokasi di seberang yang papringan dekat Pembilasan, tempat ganti itu. Oh, di situ. Di situ dia langsung posisinya memperagain kayak gitu. Dia langsung turun kayak seperti orang kerasukan biasalah. Iya, kayak gitu biasanya. Ya, seperti itu. Langsung, weh, kenapa kayak bohong ya? Kayak seolah-olah kerasukan aku, kayak tulungi. Tulungi. Langsung dia, kacau, ngorong apa ya, teriak-teriak. Kalian ngapain? Gitu. Semangat ya. Gitu. Jadi suasananya semakin kayak tegang ya. Aku yang sendiri di situ datang baik-baik. Di situ ternyata sosok itu yang kerasukan itu punyanya dia sendiri dari pemberian mbah, dari nenek moyangnya dia lah gitu. Pemberian itu, kalian ngapain sambil bilang, kalian ngapain kesini? Terus di situ dia kayak menuju, kayak nunjukin sesuatu gitu, nunjukin sesuatu di atas deket pohon apa itu, lupa aku lah, pohon tinggi besar. Nah, terus itu nunjukin ke arah situ bahwa di pohon itu ada yang energi negatif. Nah, habis itu dia nunjukin kayak seolah-olah menantang, dia mau si arwahnya dia sama penunggu di dalam tubuhnya dia langsung nunjukin sambil gitu. Kan makin panik ya, kita kan semua nggak tahu, wah ini dari siapa ya, dia yang ngerasuki emang benar-benar penunggu dari sini atau bukan gitu. Dia panik. Terus dia langsung lari, bener-bener jempalitan lah. Waktu itu dia jempalitan sampai, aduh ya Allah, kasihan banget ya. Kita, Iya ya. Jadi kalau yang orang biasa tuh pasti, wah asik nih. Soalnya asiknya dalam arti asik itu dia malah kayak buat hiburan. Tapi kalau yang tahu bener-bener bisa punya perasaan tuh, punya energi juga di tubuhnya dia, pasti wah berat gimana cara solusinya biar netralisir anak itu. Di saat dia lari ke tempat si tempat pohon itu, langsung dia sambil giginya tuh keluar gitu, giginya keluar gitu loh.
giginya keluar gitu. Seolah-olah Serem kayak gitu, seolah-olah memperagain kayak lagi berantem gitu. Di tempat itu berantem, akhirnya nah di saat itu dia berantem, temen aku satu yang rumahnya deket situ malah kerasukan juga. Iya betul, kerasukan, cuman kerasukannya ya si anak kecil yang jatuh dari itu. Kerasukan kerasukan lagi sambil lihat gitu, kayak orang bingung ada apa gitu ya. Ada lucunya sedikit ya. Kayak anak kecil juga ya. Anak kecil kan kayak nggak tahu ada apa sih gitu, pengen tahu. Akhirnya kan dua anak kerasukan, yang satu gak bisa disembuhin, yang satu kerasukan. Akhirnya kayak kepriwe ke sing di atasnya sing didisit ya. Soalnya habis itu kita coba netralisir tempat di situ, kalau sekitar situ itu buat lingkaran itu loh. Jadi kita kasih dupa, habis itu bentuk kotak gitu, kita nyalain buat penjagaan gitu, kita doain. Kalau nggak ada lagi bentrokan energi gitu loh. Terus setelah itu udah tuh si Mbah dari orang Kalimantan itu dia bisa diatasin. Dia sembuh. Setelah itu tinggal satunya, yang satu si teman aku yang rumahnya situ udah sembuh juga. Tinggal aku sendiri mau Kesurupan juga. Oh my God. Aku ngerasain kok kayak mual gitu ya, mual. Aku kan di acara itu langsung turun, langsung ke belakang kamera, mual. Kok nggak enak banget ya badannya ya, kenapa ya? Aku coba, kayak mulas gitu. Ternyata aku dapat bentrokan energi dari yang sebelumnya, karena sebelum itu aku live di kebun aku. Di kebun? Iya, di kebun aku, ya deket sih dari lokasi kejadian. Habis itu si penunggu di kebun itu ngikutin aku, terus juga buat pengen tahu kok ada apa ya, pemanggilan apa sih yang ada di kolam renang itu. Dia ikut, akhirnya turun ke raga aku. Setelah itu ini kan sulit buat ngatasin. Si temen aku yang dari Kalimantan turun lagi, nantangin yang di raga aku itu, seolah-olah kan dia asli orang Dayak ya. Iya. Jadi raganya kodamnya dia yang dari Kalimantan tuh, dia turun kayak nantang aku gitu, nantang yang di penunggu asli hutan situ, yang di tempat aku itu nantangin aku. Akhirnya tuh dua aku sama temanku yang itu kerasukan saling adu-aduan. Teman aku yang juru kuncinya itu dia bingung, kick free si teman aku nggak terkontrolkan, malah justru membabit-babit tempat loh, ngerusakin tempat, berantakin semua tempatnya situ. Nah, sedangkan aku yang diceritain aku dari temanku, aku kayak kerasukan kodam dari papa peninggalan nenek moyangku. Gitu. Nah, setelah itu si temanku kan bentrok tuh ya, kayak gimana sih? Tau nggak yang suku Dayak sama suku Jawa kan beda ya? Iya, beda. Nah, beda. Jadi antara suku itu kita kayak adu loh, kayak di pertengahan gitu. Iya, beda bentrok gitu. Bentrok. Akhirnya udah tuh saling adu, saling adu kekuatan gitu. Kita sama-sama kerasukan, kan bingung. Temanku yang satu buat pembatas nih, yang juru kuncinya pembatas supaya menghalangi tempat itu, menghalangi aku sama dia biar gak berantem. Terus juga di saat
penetralisirnya itu kan aku dinetralisir dulu buat keluar, raga aku keluar. Yang satunya kerasukan lagi. Iya. Ya, itu beda orang. Jadi yang satunya itu dia emang suka kayak janturan gitu, janturan, kayak ngebek gitu loh. Oh iya, ngerti. Dia iseng-iseng lah mungkin ya, atau dia kepengen turun ke situ karena aku sama dia kan rame ya. Si aku dari Jawa, temanku dari asli Kalimantan yang suku Dayak itu, akhirnya dia turun pakai yang kuda lumping gitu loh. Gayanya gitu. Nah, habis itu dia kayak ngetawain gitu. Apa? Kan aku diceritain gitu, wah anjir, kok ceritanya kayak gini amat ya. Habis itu dia ngetawain juga, si itu goda-godain keliling-keliling gitu, sambil kayak orang itu kayak bangga banget ada pesta, bahwa ada di tempat itu ada pesta. Setelah itu kan yang aku bisa dinetralisir, terusan yang satu nggak bisa, yang satunya juga masih ada. Yang satunya itu nggak jahil ya, itu baik sebenarnya, cuman iseng-iseng pengen tahu keberadaan di situ, pengen ikut juga. Yang satu ditanyain yang itu batu, pengen tanya apa sih kegunaan batu itu, kenapa di batu itu mengganggu temen aku di alam mimpinya, itu tanya si Mbah dari suku Dayak itu. Nah terus dia mau ngomongin, ternyata si batu itu loh, dibilangin itu batu dari pemberian si Nyai. Jadi batu itu tuh awalnya pernah ada orang mancing. Itu batu itu pernah ada orang mancing, terus dikagetkan oleh batu itu. Akhirnya si orang mancing itu kan kaget ya, ada benda apa ini? Kok tiba-tiba ada di yang buat cacing itu loh, wadah cacing sampingnya itu. Iya. Dikagetkan benda itu. Akhirnya dibawa pulang, ditanyain lah sama temennya apa kegunaannya. Si temannya itu kebetulan juru kunci itu ya. Iya. Tanyain apa sih kegunaan ini ya. Lah si guru kuncinya itu bilang itu batu buat penghargaan, kalau kita bisa berwibawa, bisa kekayaan, bisa kita untuk menggoda wanita biar terpikat ke hatinya dia. Nah, habis itu bener nih diceritain si juru kuncinya bener. Si orang itu yang nemuin, dia sekarang kerjanya sukses dan pembawanya tuh kayak terpesona sama cewek setelah pegang itu batu itu. Tapi di saat dia mau ke mana ya, kalau nggak salah ke Bekasi, itu dia dapat bentrokan juga. Akhirnya dia kerja di Bekasi. Temen aku yang itu udah nggak anu lagi karena ekonomi malah tambah drastis. Jadi awalnya itu benda itu bisa menguntungkan di saat awalnya doang. Yang kedua itu nggak bisa. Yang pada akhirnya nggak bisa. Akhirnya dia si orang itu yang dapatkan batu, dia pulang ngembaliin ke tempat itu. Akhirnya sampai sekarang nggak diambil, dan malah kebetulan teman aku yang nemuin itu batunya. Dikagetkan oleh batu itu di dalam tasnya dia ya. Habis itu kan makin aneh ya ceritanya. Kok bisa sih si batu itu di tangannya dia bisa membawa keberuntungan, tapi di temanku nggak bisa. Habis itu nggak tahu, langsung dia si
yang kerasukan itu dia nggak bisa jawab apa-apa, dia langsung turun, langsung keluar sendiri tuh. Habis itu udah netral semua, kita beresin semua, udah tuh ya. Setelah itu si anak itu juga disembuhin, yang satunya yang kerasukan anak kecil, yang kerasukan punyanya sendiri, yang kodamnya dia. Habis itu udah netral semua, kita beresin semua. Yuk kita bareng-bareng doain di sini biar semua tenang, nggak ada gangguan, nggak ada bentrokan, dan juga nggak ada kayak gesekan lah, nggak ada peperangan di antara kita. Kita kan sebagai manusia, dia juga sebagai alam gaib. Kita juga nggak mau ikut campur ke alamnya dia. Dan udah kayak baik, si juru kunci aku bilang kayak baik, si watu kue mending dek di baliknya baik, dikuburna dek ikhlas. Akhirnya dikuburkan, didoakan juga buat penunggu situ sama si batu itu nggak ganggu lagi. Terus pada akhirnya udah kita ikhlasin semua, langsung udah kita doa bersama, kita cut video streamingnya, akhirnya bisa di-upload. Terus kita naik ke atas, udah. Setelah itu si beberapa kemudian lancar, kita udah nggak ada bentrokan energi, aman ya? Aman, betul, aman. Tapi di saat setelah 3 bulan aku live lagi, tapi di petilasan. Petilasan di sebuah daerah di Wangon, aku sebutin aja ya. Di situ si sosok batu itu dia ngikutin. Iya ngikutin. Karena di Wangon itu banyak kayak lingkupnya tempat-tempat ular sakral, ular besar, ular kecil, ular itu ada semua di situ, ada. Jadi dia mengikutkan kayak terbawa nih, terbawa, dia ikut kembali lagi muncul, namun nggak pakai itu loh batunya. Oh iya. Nah setelah itu si batu itu kan nggak ikut ya, kita yang dirasukna gimana ge sosok ular. Si temanku si moderator itu rasukan ular itu. Habis itu langsung tuh dia ngomongin cerita kalau yang batu itu bener-bener pengen ikut lagi buat menjaga tim kita. Nah, setelah itu benar kita tanya lagi, kumpul bareng, menanyakan. Aku kan collab ya sama orang sana yang di Wangon, ceritain juga kenapa kok bisa kerasukan itu, si ular itu. Ternyata bener si orang Wangon itu ngomongin. Jadi awalnya dia iseng, kalau si batu itu iseng gangguin karena bentrokan energi dari tubuh. Kenapa digangguin sama orang itu? Jadi awalnya iseng-iseng si batu itu pengen ibarat kenalan kita loh. Kita kenalan sama tuh si penunggu dalam batunya. Habis itu tapi kelama-lamaan kita ikhlasin, malah jadi dia ngikutin terus, ngikutin. Nah, setelah itu udah ngikutin, aman tuh ya. Oke, it's okay. Kita katakanlah berteman, tapi berteman dalam arti kita beda alam dan baik-baik aja, nggak apa-apa, nggak dapat gangguan juga. Nah, bener tuh. Akhirnya kita selama seminggu kita dapat kolepan dari tim yang tinggi, mau collab sama kita. Gimana sih, kita kan orang baru juga pengen dapat viewer yang tinggi. Akhirnya pada mau, kita juga collab juga. Terus bener si batu itu membawa kewibawaan, mendapatkan kayak dapat apa ya? Dapat apa ya namanya? Apa tuh? Dapat keberkatan gitu loh.
dari si batu itu kan kita percaya, percaya kalau dia baik ya, Iya. bener, udah dilaksanakan juga ternyata betul. Nah, setelah itu nih kalau kita udah collab semua aman 3 bulan jalankan itu udah selesai, dan tapi si batu itu muncul lagi Di mana tuh? di moderator yang inisial F, si itu yang moderator di hari kedua itu muncul. Dia kaget bangun tidur, terus di sampingnya dia kok ada batu. Dia tanya, yuk tanya ke temen aku yang satunya, kayak oli batu di foto gitu lah, di foto. Hah, kue waktu itu batu yang dari itu ya, yang di kolam renang itu ya. Habis itu koli kangen di kue cowok, dia muncul maning ya. Habis itu dia langsung kaget, dia ketemu langsung malamnya itu ketemu buat nanya-nanyain sama aku juga. Kok udah dibalik kemarin kok sih ya? Kemarin kok bukannya wis diikhlasna dek ya? Apa jangan kok ke pihak loro sing gue ya? Kok pengen memikat wanita mesti ya? Ternyata betul. Iya. Ya dia pernah ritual malam hari buat ke tempat itu kayak dia kayak pengen punya cewek yang benar-benar sayang ke dia. Nah, dia akhirnya mutusin pakai itu. Si batu itu, iya si batu itu terpesona sama anak itu satu. Nah, akhirnya dilontarkan lah ke itu, ke temanku. Dikagetkan, wih ngeri temen nggak? Ceritanya kayak gini, kok mesti ora beres kok lah, bula ngono lah. Aku kan nggak, udah terserah lah karena dia kepenginnya kayak gitu ya, anak itu. Akhirnya udah dia pakai hingga itu sampai dia benar-benar ke keluarganya dia. Temanku juga udah punya batasan lah, punya batasan kalau benda itu cuma cukup buat memikat satu wanita, tapi jangan ke semua wanita itu. Akhirnya betul, udah setelah itu aman, hubungannya langgeng. Dia udah pakai itu. Kalau selama itu nggak ada gangguan, aman. Ya. Dia langsung pegang. Sampai sekarang dia pegang. Masih. Tuh. Wow. Lama juga ya? Iya lama juga. Nah, ceritanya gitu loh. Langsung. Pertanyaan. 4 pertanyaannya 4. 4. Langsung 4-4-nya. Iya, maksudnya 4. Langsung ke kamera. Gimana? Udah langsung aja. Udah suka lupa. Gimana tadi? Oke. Oke guys, jadi ceritanya sampai sini aja. Tapi ada sesi pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang kita mau tanyain ke ceritanya. Iya, lupa ulangin. Ulangin aja lo. Apa tulisan? Oke guys, jadi ini dia ceritanya. Ada bentar. Oke guys, jadi ini dia ceritanya.
sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Dan ada beberapa pertanyaan yang kita mau tanyain ke narasumbernya. Boleh. Oke, kita langsung tanya aja. Ya, boleh. Oke, yang pertama, apa alasan Nyai ngasih batu itu atau benda pusaka itu ke kamu dan ke teman kamu? Oke. Jadi mungkin yang pertama ya, kita awalnya itu iseng-iseng ya, kita turun ke lokasi dan kita dikagetkan juga ya dapat benda pusaka itu. Mungkin itu buat pemberian dari si Nyai bahwa si benda itu pengen menjaga kita dalam tempat yang dimana itu sakral, mistis, bahkan itu mencekam buat kita hingga akhirnya dia mau ngikutin ke kita gitu. Oke, tadi kamu juga sempat cerita tentang juru kunci ya. Betul. Kok bisa teman kamu jadi juru kunci di situ? Oke. Yang juru kunci itu jadi dia awalnya dari kecil dia suka main ke situ. Terus sebelum ada pembangunan kolam renang itu kan itu sebenarnya kayak hutan-hutan biasa, tapi di sampingnya itu ada sungai besar yang buat mandi di situ bisa, buat mancing juga bisa ya. Tapi dia saat gede, dia di usia SMP dia malah memberagain kayak itu loh, janturan gitu. Kayak jantur di situ sama teman-temannya, kayak pemanggilan juga. Terus juga di situ dia buat bersihin badan, bersihin hati juga bisa di tengah malam gitu, dia nyobain gitu hingga akhirnya dia dapat mimpi si sosok Nyai itu muncul di mimpinya dia buat mutusin kalau kamu tuh juru kuncinya Gitu. gitu sebenarnya. Setelah itu kalian masih dapat gangguan gak sih dari kejadian itu? Oke. Jadi selama itu setelah kejadian itu ada sebenarnya ada. Kejadian itu di saat kita udah selesai ngonten dan nggak ngonten karena kita udah sakit ya, lagi sakit juga, nggak enak badan, nggak ngutusin konten 3 bulan itu nggak ngonten. Setelah 3 bulan nggak ngonten, aku sama temen di saat malam minggu nggak ngonten juga, di malam Jumat nggak ngonten. Tapi di si malam minggu itu aku sama temen nongkrong di kebetulan tuh jam 12 tepat. Malah aku, temenku tuh lagi pada ngegame, tapi cuman aku 2 anak nih yang yang gak ngegame. Nah, tapi temenku ngelihat api banaspati, semacam banaspati Oh, gitu. iya. Aku juga ngelihat juga. Semuanya ngelihat. Aku dua anak itu ngelihat, tapi temanku pada gak percaya loh kalau ada banaspati datang di depan rumahnya dia. Nah, setelah itu aku nyoba deketin, apa ternyata dia langsung tau nggak, Iya. terbang Hilang gitu aja. iya, ngilang gitu aja. Setelah itu kita kan pulang pagi kita pulang, temanku yang lihat satunya badannya panas, greges semua. Dia dimimpiin kayak di sebuah lokasi tuh tempatnya membara semua loh, kayak ada api semua, panas, tubuhnya panas. Dia cerita ke aku lewat WA. Nah, dia cerita, "Kung, nyong kenang apa ya? Kok nyong rasanya enak banget ke? Anjir, kayak anak sing tertusuk kayak apa, kayak tusuk-tusukan greges juga wake." Apa jangan-jangan kok Dewerwi Banaspati ya? Habis itu kan aku kan nggak tahu ya kenapa Banaspati itu muncul. Akhirnya aku searching lah, katakan di searching ini kenapa, apa dampaknya ketika kita melihat Banaspati yang nggak punya energi. Jadi orang biasa nggak melihat tapi dikagetkan bisa melihat si Banaspati itu. Ternyata betul dampaknya itu dia sakit cuma badannya panas, greges, nggak enak juga badannya. Nggak enak,
aku ngutusin wis kok mending siki raup kami kok nyekel gelas diwacakna doa. Itu kebetulan surat ayat pendek ya, suratan pendek ya. Yeah. Nas, Kulhu, Falak sama ayat kursi juga dibaca. Kok ini gimana? Ada bila maning kamu padahal. Aduh. Nah, ya. Masih ingat? Jadi aku suruh si temen aku buat ngambil gelas sama bacain suratan pendek, Kulhu, Anas, Falak sama ayat kursi juga diminum. Setelah itu udah lega, semuanya lega, tenggorokannya juga nggak panas, dia sembuh. Setelah itu wis gue pengalaman nggak direct weruh benda-benda kayak gue, kok mending langsung balik raup bahwa pereng ganggu kowe selama mimpi nek kowe nang rumah gue. Akhirnya udah setelah itu udah sembuh. Ini HP-nya. Tuh. Oke, buat yang terakhir nih, ada pesan nggak sih buat para penonton? Ada banyak. Ada. Jadi buat semua ya penonton dimanapun kita berada, jangan lupa kita membaca doa dulu dan kita jangan asal masuk ke tempat itu buat penelusuran atau kita iseng-iseng buat main-main di tempat itu, dan sehingga kita yang awalnya nggak tahu jadi malah kita ke si sosok itu malah suka keberadaan kita gitu loh. Iya, akhirnya bener. mengikuti kita hingga berbulan-bulan mungkin atau bertahun-tahun. Nah, jadi seperti itu. Dan satu lagi buat kalian, kalau melihat sosok ataupun melihat Banaspati, kalian harus sadar, atau kalau enggak kita ngucapin syahadat atau kita raup langsung sambil cuci muka itu, biar sosok itu tidak mengganggu ke kita dan mimpi kita juga aman, nggak diganggu sampai keesokan harinya. Gitu. Wah guys, nggak kerasa kita udah ada di penghujung cerita nih. Gimana ceritanya, seru kan yang diceritain sama narasumber kita, benar-benar menarik banget. Buat Mas Bagas, kalau misalnya ada cerita lagi jangan lupa kontak kita. Dan buat kalian semua yang di sana, kalau ada pengalaman horor atau cerita horor lainnya, kalian bisa kontak kita di Instagram Ampus Studio. Terima kasih ya Mas Bagas buat ceritanya hari ini. Saya Binka, terima kasih, pamit undur diri. Jangan lupa